Om Swastiastu. Halo, apa kabar semuanya? Sebelum saya mereview mobil saya ini, izinkan saya sebentar untuk menceritakan kisah tentang mobil saya ini. Oke, pertama, mobil saya ini adalah Kijang Super tahun 91. Jadi bermesin 5K, aslinya 4 speed, dan depannya masih pakai tromol, jadi belum cakram. Mobil saya ini saya panggil juga dengan nama Aki gitu. Jadi kenapa saya panggil nama Aki? Karena mobil saya ini adalah warisan dari kakek saya, almarhum kakek saya yang berada di Bandung. Jadi saya kasih nama mobil ini adalah Aki. Jadi mobil ini adalah pemberian dan warisan dari kakek saya yang di Bandung. Nah, mungkin seperti itu kisahnya, dan gimana reviewnya kita tonton bersama. Oke, kita lanjut reviewnya. Oh iya, saya lupa tadi, mobil ini masih plat D. Nah, masih plat D ya. Jadi kenapa masih plat D? Karena saya ingin karakter mobil ini dan identitasnya masih atas nama almarhum kakek saya. Dan saya percaya beliau masih ikut di dalam mobil ini, dalam artian menjaga saya dan anak-anak saya kalau di jalan. Itu alasan saya kenapa masih mobil ini plat D. Begitu. Oke, kita mulai dari eksterior. Kita mulai dari mana ya? Dari cat. Nah, untuk catnya ini sudah nggak original. Jadi saya sudah ganti warna. Aslinya adalah warna putih. Jadi saya ganti pakai warna krem. Itu dari cat merek Spacehacker kalau nggak salah, dan nomor kode catnya saya lupa. Yang jelas ini cat mirip sama catnya Mini Cooper, jadi begitu. Nah, lanjut lagi bagian eksterior lain. Untuk kaca film saya pakai warna coklat 40%. Terus spion masih bawaan aslinya. Untuk stang wiper saya pakai Colte. Dan karet wiper saya pakai merek Universal, nggak tahu punya apa. Terus kita lanjut lagi ke roof rack. Roof rack ini bukan milik saya, jadi saya pinjam dari teman saya dari Bligung Surya, anggota TKCI Bali juga. Ini mereknya Vini Vidi Vici. Nah gitu. Jadi katanya yang punya ini bawaan dari dia juga beli mobil Kijang Supernya itu bawaan dari pabrik. Jadi kayaknya udah nggak keluar di pasaran juga ini gitu. Nah, dan yang lainnya untuk pelek saya pakai NK Formula Competition ring 13 lebar 7, ET nya 10, dipadukan sama ban Hankook ukuran 165 13. Nah, untuk strippingnya sendiri ini saya belinya di online di Bukalapak. Itu harganya 85.000. Jadi saya pasang sendiri, agak nggak lurus juga, nggak apa-apa. Terus untuk rating samping ini saya belinya di Kita Garage. Itu kalau nggak salah dulu dia bilang punyanya Evo, nggak tahu benar atau enggak, katanya si Ari. Nah, modifikasi eksterior lainnya nggak terlalu banyak sih, kayak ya emblem grill kayak gini saya belinya juga di Kita Garage. Kalau untuk lampu ini udah nggak orinya, saya pakai merek Depo. Dan untuk ratingnya sendiri ini masih bawaan Toyota, ori Toyota.
ya. Dan mungkin baut-bautnya saya ganti baut L biar ya kelihatan lebih baru lah, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu untuk modifikasi eksteriornya. Kita lanjut ke kaki-kaki. Untuk kaki-kaki mungkin tadi saya sudah jelaskan, velgnya ring 13, nggak terlalu banyak yang saya rubah. Jadi untuk shockbreaker depan saya pakai Kayaba Ultra, itu diganjel pakai mur 12 lagi biar jarak travel shockbreaker nggak kegencet karena ini udah diceperin. Jadi saya ganjel biar tambah panjang lagi, jadi nggak kaku gitu. Nah untuk yang di belakang sasis saya coak sebanyak 5 cm dan under axle. Ini kan aslinya nggak under axle, saya under axle. Saya beli pakai under axle-nya juga di kita garage. Jadi seperti itu. Shockbreaker belakang saya pakai custom, ini buatan dari Sugih Motor. Itu adalah bengkel spesialis kaki-kaki teman-teman TKCI Bali yang ada di daerah Gianyar, Batu Bulan gitu. Oke, mungkin seperti itu. Tidak terlalu banyak modifikasi kaki-kakinya. Kita lanjut ke interior. Oke, untuk interior sedikit lebih banyak yang saya lakukan. Mungkin kita mulai dari setir. Setir saya pakai Nardi. Nah, ini bukan setir milik saya. Jadi sahabat saya yang meminjamkan setir ini. Jadi ceritanya setir ini dulu dia juga punya kijang dari bokapnya. Setir ini diwariskan dari kijangnya ke Karimunnya si Berry yang sekarang dia pakai. Nah, karena kebetulan teman saya, sahabat saya itu sudah nggak pakai setir ini karena dia sudah beli setir baru. Daripada nggak kepake, saya pakai, saya pinjam dan diizinkan memakainya. Jadi terima kasih Berry sudah meminjamkan setir ini. Ini adalah setir Nardi. Nah, jadi tulisannya udah nggak kelihatan gini karena ini mobil setir udah bertahun-tahun gitu. Jadi ini original ya, tapi mereknya udah nggak kelihatan, tanda tangannya ini udah nggak kelihatan gitu. Nah untuk RPM saya pakai Devi. Terus untuk speedometer saya custom. Untuk shift knob ini saya beli di kita garage juga. Terus untuk joknya ini aslinya depan joknya nyambung ya, jadi nggak kepisah gini. Aslinya ini nyambung, saya ganti pakai joknya Galen. Terus saya bungkus pakai MBTEK warna coklat. Door trim juga saya bungkus MBTEK warna coklat. Plafon juga saya bungkus pakai MBTEK warna coklat juga. Nah seperti itu. Kalau untuk sektor audio nggak banyak saya rubah ya. Saya pakai head unit murah ini, Pioneer. Saya beli bekas, harganya kalau nggak salah dulu 700.000. Untuk speaker saya pakai Venom, cuman ini covernya aja, nggak saya pakai Venom. Terus add power pakai 4 channel, ada di bawah jok sini. Dan subwoofer juga saya nggak pakai yang mahal-mahal. Saya pakai subwoofernya home theater, mereknya LG 8 in. Jadi biar tetap bisa bawa barang ya. Jadi karena mobil saya ini walaupun kondisinya seperti ini, tetap saya gunakan untuk membawa keluarga dan bawa barang untuk keperluan di tempat usaha saya. Oke, oh iya lupa saya. Sunroof saya juga pakai moonroof. Saya pakai moonroof. Ini saya beli juga di kita garage. Ini saya pakai merek Volvo ya kalau nggak salah. Ukurannya saya lupa. Jadi seperti itu. Nah spion tengah juga saya ganti karena kadang-kadang kalau kita touring, karena mobil saya paling pendek, biasanya saya ditaruh di depan. Jadi fungsinya spion ini kenapa lebar, supaya bisa lebih melihat ke belakang, kondisi teman-teman di belakang, agar tidak tertinggal dan lebih gampang saya mengatur ritme untuk memberikan info bagaimana kondisi di depan. Jadi seperti itu.
Nah, satu lagi ketinggalan. Banyak yang tanya sama saya, "Bang, jok tengahnya kok bisa dilipat?" Nah, itu dia. Jadi ini adalah jok depan aslinya bawaannya mobil ini, saya pindah ke belakang. Jadi jok orisinilnya dia yang ada di tengah saya simpen. Jadi kenapa bisa dilipat? Ya karena aslinya jok depan dia, seperti itu. Oke. Oke, seperti yang saya bilang tadi, audio tidak terlalu banyak yang saya rubah, sekedar bunyi aja untuk menghilangkan jenuh kalau kita di jalan. Ini dia nih subwoofernya. Subwoofer ini saya ambil dari home theater rumah saya yang udah nggak kepake. Ini mereknya LG 8 in. Lumayan lah, biar ada suara jeduknya dikit. Dan toolbox harus siap selalu sedia di mobil. Dongkrak juga harus siap sedia. Saya bawa 2 biji karena mobil ini udah nggak standar, jadi kalau ganti ban agak ribet. Jadi tetap harus sedia ini. Kemanapun saya pergi harus ada ini, dongkrak dan peralatan lainnya. Jadi banyak yang tanya, "Bang, kenapa sih mobilnya bisa keluar api knalpotnya, dan gimana tipsnya?" Oke, di sini saya akan jelaskan. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari filter udara. Filter udara ini saya menggunakan merek GFC, dan filter pernapasan ini saya menggunakan merek KNN. Dan untuk karburator, saya menggunakan karburator copotan asli 7K. Kenapa saya menggunakan yang original? Karena untuk penyetingan spuyer dan yang lainnya lebih gampang pakai yang original daripada yang tidak original. Katanya seperti itu. Karena kalau yang tidak original itu untuk penyetelannya agak susah dan gampang berubah. Oke. Nah, kita lanjut ke header. Header ini saya pakai header 41 pendek. Ini buatan Jakarta. Dulu Pak Budi Wardana yang membelikan saya di Jakarta waktu beliau berobat ke Jakarta. Ini kalau nggak salah buatannya Giman atau Diman, nggak tahu. Yang jelas ini header sampai ke belakang, buang samping, enak banget. Hitungannya pas untuk karakter mesin saya ini. Seperti itu. Nah, untuk pengapian saya kembalikan ke Delco lagi. Kenapa? Karena kalau saya memakai pengapian yang kemarin knalpot bisa meledak itu, saya nggak bisa untuk menggunakan sehari-hari karena dia endurance-nya agak tidak stabil, artinya kurang bagus lah ketahanannya dia. Maka dari itu saya kembalikan ke Delco, dibantu dari modul Kartronik. Kartronik ini saya beli di bengkel Benwheel dari Mbah Hartanta. Jadi seperti itu. Coil masih bawaan standar, pakai coil botol kecap merek GT Coil. Dan saya menggunakan rotor celurit. Nah, terlihat di sini saya menggunakan rotor celurit ini, saya gunakan dari tahun 2013. Jadi ini asli buatan Bali, hitungannya presisi. Ini nggak boleh sembarangan ya. Ini ada derajatnya. Jadi banyak yang di luar situ yang jual rotor-rotor celurit yang mungkin saya kira ukurannya tidak pas, seperti itu. Jadi efeknya kalau ukurannya tidak pas itu bisa buat mesin jebol dan tarikannya tidak akan berubah seperti standarnya. Oke, kita lanjut dari Kartronik. Nah, ini dia. Ini aslinya adalah platina dan ini masih Delgu bawaan standarnya Kijang 5K. Tapi di sini saya sudah rubah jadi CDI. Jadi pemasangan dari Kartronik ini simple banget dan perubahannya juga jauh dari platina. Oke, kita lanjut. Untuk AC, aslinya tidak ada AC, saya pakai Sanden. Merek kompresornya Sanden. Dan di sini mobil saya sudah saya ganti pakai Visco, yang dimana aslinya tidak bisa diputar seperti ini, tidak Visco untuk Kijang 5K tahun 91 itu. Dan modifikasi lainnya adalah ada di dalamnya ini. Piston saya pakai oversize 50, standarnya 5K. Untuk cam saya pakai Durasi 272 buatan Solo. Iya benar Solo. 272, jadi karakternya dia sedikit pincang
dan nggak terlalu pincang sih, sedikit pincang seperti itu. Untuk klep masih standar, mungkin sedikit saya lakukan perubahan di intake-nya. Jadi porting polish in sama outnya itu dibantu sama mekanik saya, Oscar natural. Dan perubahan yang lainnya saya lakukan di transmisi. Jadi transmisi saya aslinya itulah 4 speed, karena saya sering jalan-jalan keluar kota bersama teman-teman yang dimana kijangnya kencang-kencang semua dan sudah 5 speed. Saya sering ketinggalan mau pakai 4 speed. Makanya saya di sini saya ganti gearboxnya menggunakan kijang Grand Extra 5 speed, 5 maju 1 mundur gitu. Jadi gearbox ini juga saya beli di Kita Garage juga gitu. Kenapa banyak sekali barang saya belinya di Kita Garage? Karena satu, kita mau belanja apa aja di Kita Garage itu semuanya ada. Jadi ownernya itu jarang bilang nggak ada, kecuali memang benar-benar dia tidak bisa atau nggak stok barangnya. Jadi segala jenis macam perkijangan, alat-alat perkijangan semua ada di Kita Garage seperti itu. Oh iya, saya lupa lagi satu. Untuk pengereman depan itu aslinya bawaan mobil ini adalah masih menggunakan rem tromol. Jadi kalau misalnya lagi banjir itu dia kerendam air, nggak bisa ngerem kita kalau masih pakai tromol. Makanya saya ganti pengereman depan itu menggunakan kijang kapsul copotan. Jadi saya beli di salah satu anggota TKCI Bangkalan, namanya Om Davi Juragan Suramadu, itu namanya Facebooknya. Jadi buat kalian yang ingin beli pot copotan juga bisa hubungin Om Davi ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Kabel busi masih standar, yang lainnya masih standar semua. Oh ya, saya lupa tadi untuk kompresi saya naikkan, cuman nggak tinggi-tinggi banget sih. Saya lupa kompresinya berapa. Nanti mungkin bisa ditanya sama Om Oscar. Dan di sini saya pakai vakum bimetal. Vakum bimetal ini fungsinya adalah, jadi saat kita pagi hari itu panasin mobil, kita nggak usah injak gas lagi. Jadi si vakum ini membantu kita kalau kita starter, RPM akan naik dengan sendirinya. Jadi aslinya bawaan kijang 5K itu nggak ada. Ini saya beli original di Auto 2000 Toyota, harganya dulu kalau nggak salah 450.000. Ini bawaannya kijang 7K seperti itu. Jadi fungsinya seperti itu ya. Nah, kita lanjut ya. Masalah kijang saya yang bisa keluar api. Jadi kijang saya itu bisa keluar api seperti itu. Saya menggunakan ECU merek Durux. Walaupun tetap mobil saya menggunakan karburator, tetap bisa pakai ECU. Jadi yang di bawah itu adalah sensor untuk kruk as. Jadi saya pakai sensor dari Yamaha Mio seperti itu. Nah, untuk pengapiannya, kalau kita ingin knalpotnya bisa keluar api itu, si delgu ini dicopot, jadi nggak difungsikan lagi. Kita tutup, kita pakai coil dari Eterna. Jadi seperti itu. Pengapiannya tidak melalui delco lagi, melainkan langsung dari coil ke busi. Jadi satu busi menggunakan satu coil, ada 4 biji coilnya, jadi seperti itu. Nah, si coil ini nanti akan dihubungkan ke dalam, ke ECU-nya saya simpan di dalam. Dan kebetulan memang nggak saya pasang, karena untuk sehari-hari saya menggunakan pengapian CDI dan pakai delgu. Nah, ini dia kabel dari ECU-nya. Ini kabel menuju ke coil. Ini dia, nggak saya pasang karena untuk sehari-hari agak ngeri juga pakai ini, karena pengapiannya gila besar banget gitu. Dan ini dia ECU-nya. ECU-nya ada di sini, saya simpan di bawah dashboard. Ini mereknya Durux. Jadi Durux itu
dia sistem pengapiannya seperti semi injeksi. Jadi walaupun mobil kalian karburator, jadi bisa pakai ECU, dan dia banyak fiturnya, seperti ada RPM-nya, jadi pembatasan putaran mesin itu ada. Kita bisa setting sendiri melalui aplikasinya yang bisa kita download itu pakai laptop, dan ada launch controlnya. Jadi kita bisa menaikkan mobil ini dan menyeting pengapiannya saja melalui laptop. Jadi seperti itu, terserah kita mau mantengin di RPM 12.000, 13.000. Tapi untuk Kijang sendiri saya kira di 6.500 saja sudah cukup, karena kita kalau ingin mengejar keawetan mesin itu ya cukup di 6.500 atau di 6.000 lah, seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan pengapian Durux itu ada launch controlnya, dan ini adalah tombol launch controlnya. Nah, disinilah makanya mobil saya bisa keluar api. Tapi kembali lagi, untuk sehari-hari saya tidak menyarankan menggunakan pengapian tersebut. Lebih aman lah, seperti itu kita menggunakan Delco. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, satu lagi, banyak yang tanya sama saya, "Bang, kapan dong part 2-nya Kijang Super bisa meledak dirilis?" Belum ya, karena sekarang ada pandemi COVID-19, jadi dana untuk kenakalan buat si Aki agak tersendat. Jadi kita nggak lanjut eksperimen lagi gitu. Jadi kemarin sempat saya pakai Durux itu mogok beberapa kali di jalan. Itu penyakitnya adalah koilnya cepat mati. Nah, itu dia kenapa dia cepat mati. Kita belum menemukan solusinya kenapa dia bisa seperti itu. Padahal kemarin mekanik saya Oscar itu pasang di karimunnya sahabat saya si Berry, mobilnya aman-aman aja, nggak pernah sampai mogok di jalan atau koilnya mati. Tapi kenapa di mobil saya ini bisa cepat mati koilnya? Jadi seperti itu. Makanya saya kembalikan ke Delco lagi, karena mungkin karena settingannya belum ketemu atau gimana, kita juga nggak paham. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin kira-kira seperti itu aja yang bisa saya jelaskan dari mobil saya. Nggak banyak sih perubahan yang saya lakukan, cuman ya biar enak dilihat aja, enak dikendarain, dan tentunya nyaman buat keluarga. Nah, perlu diketahui juga, mobil dengan kondisi seperti ini, CPR seperti ini, saya mempunyai 4 anak, 1 istri, tapi mereka nyaman-nyaman aja, nggak pernah komplain gitu. Jadi mobil ini nggak tahu kenapa nyaman banget dikendarain, mau jarak dekat, jarak jauh, kita tetap pakai mobil ini. Karena kenapa? Saya nggak ada mobil lain tentunya. Jadi alasan saya satu memilih Kijang adalah karena pajaknya yang sangat murah, dan tentunya tidak memikirkan angsuran tiap bulannya, seperti itu. Jadi Kijang itu memang tiada duanya ya. Bagus, enak nggak naik Kijang? Senang bagus naik Kijang? Nah, anak kecil aja senang. Jadi seperti itu ya. Oke, sekian video review dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel kami ya dengan cara subscribe, like,
share, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Dan mohon maaf apabila video kami kurang berkenan. Buat yang ingin tanya-tanya silahkan di komen ya, di kolom di bawah. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Bye bye. Bagus.